Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar satu tema yang baru di bulan Oktober, yaitu prioritas hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal di dalam hidup kita menganggapnya adalah hal-hal yang penting. Ya, tetapi kita perlu menemukan mana yang paling penting dalam hidup ini dan memprioritaskannya. Ya, ada banyak sekali hal-hal yang penting dan saya mau katakan setiap kita memiliki kepentingan yang berbeda. Setuju? Ya. Buat saya belajar itu penting. Buat saudara mungkin belajar itu belum tentu penting. Ya. Jadi kepentingan kita masing-masing berbeda. Tetapi bagi saya adalah pagi hari ini bagaimana kita bisa menemukan yang terpenting dan kita bisa memprioritaskannya di dalam hidup kita. Ya, buat saudara mungkin penting buka toko mencari nafkah. Tidak salah. Buat saudara mungkin penting untuk belajar bahasa asing. Silakan. Ya. Kepentingan kita masing-masing berbeda. Tetapi biarlah pagi hari ini kita menemukan yang terpenting dalam hidup ini dan memprioritaskannya. Bicara soal prioritas, saya pernah singgung di bulan September kemarin. Ada dua kata yang sangat menarik dalam bahasa Inggris, yaitu emergency dan urgent. Ya, dua-duanya sama-sama penting. Tapi kalau bicara dengan emergency, bicara dengan urgent, maka yang paling penting adalah urgent. Dua-duanya sama-sama penting. Tetapi yang harus didahulukan adalah urgent. Nah, sekarang masuk di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah dunia ini, saudara. Bahwa setiap kita punya rencana, betul ya. Hari ini saya mau ngapain, besok saya mau ngapain, minggu depan saya mau ngapain, bulan depan saya mau ngapain, saya mau melakukan apa, 5 tahun lagi saya akan menjadi seperti apa. Ya, kita memiliki masing-masing punya rencana. Kita punya perencanaan yang berbeda. Dan silakan dengan perencanaan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara, kita harus mengerti bahwa ada pikiran Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kita rencanakan. Betul nggak saudara? Kita merencanakan sesuatu yang kita anggap perlu, kita merencanakan sesuatu yang kita anggap penting dalam hidup kita, tetapi kita perlu ingat bahwa di atas semuanya itu, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Yang mungkin hari ini kita belum mengerti. Ya. Makanya gereja ini punya kata metanoia Bapak Ibu Saudara. Supaya kita menyadari bahwa ada agenda yang lebih besar yang harus didahulukan, yaitu agenda kerajaan Allah, bukan agenda manusia. Ya. Saya punya rencana ini dan itu. Tetapi ketika saya punya rencana ini dan itu, saya menempatkan rencana itu di dalam kehendaknya Tuhan. Ya, karena saya percaya bahwa yang paling penting dan prioritas dalam hidup saya adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, waktu kita memprioritaskan sesuatu Bapak Ibu Saudara, pasti ada sesuatu hal yang lain yang terabaikan, benar nggak? Ya, contoh misalnya, waktu saya mementingkan belajar, ya, pasti ada hal lain yang terganggu. Contoh misalnya, waktu bermain dengan anak-anak. Ya, pasti akan berkurang. Kenapa? Karena saya pakai untuk belajar. Sampai sini saudara nangkap nggak kira-kira ya? Waktu saudara sedang mengerjakan sesuatu yang menurut saudara penting, atau yang menurut saudara prioritas, pasti ada hal lain yang terabaikan. Contoh. Ada yang suka main game? Ya, yang jujur cuma 2. Ya. Waktu saudara main game menurut saudara kan itu penting, makanya saudara lakukan, benar nggak? Waktu saudara main game ada nggak hal yang terabaikan? Ada. Ya. Waktu kita memprioritaskan sesuatu pasti ada hal lain yang terabaikan. Nah persoalannya saudara, apakah yang terabaikannya ini jauh lebih penting atau justru kita mengabaikan sesuatu yang memang tidak penting. Kalau kita bisa mengabaikan sesuatu yang tidak penting itu jauh lebih baik. Tetapi bahayanya adalah ketika kita memprioritaskan sesuatu,
ternyata yang kita abaikan adalah sesuatu yang lebih penting. Sambil contoh begini. Saya percaya tahun 2024 bukan tahun yang mudah buat kita. Ada yang setuju dengan saya? Buat saya iya. Nggak tahu buat saudara. Buat saya iya. Ya. Buat saya tahun 2024 itu agak-agak mirip dengan tahun 2020, saudara. Waktu pas COVID, agak mirip. Ya. Saya cerita sedikit saja supaya Bapak Ibu Saudara punya gambaran. Tahun 2020, saudara, para pengurus gereja termasuk dengan saya, kami sempat merencanakan untuk tidak memperpanjang sewa ruko ini. Kenapa, saudara? Karena tidak ada dana. Ya. Tidak ada ibadah, tidak ada persembahan, tidak ada dana. Jadi kita sepakat, hampir sepakat untuk tidak memperpanjang sewa. Tapi sekali lagi tadi saya sudah katakan, setiap rencana kita selalu ada rancangan Tuhan yang lebih besar. Ya. Dalam pergumulan itu kita berdoa, akhirnya kita sepakat, pada akhirnya kita harus tetap perpanjang. Tapi lagi nggak ada dana. Gimana caranya? Saudara, saya mau cerita bukan untuk sebuah kesombongan, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya dalam hidup setiap orang yang percaya. Ya. 2020 saya dengan istri sepakat kami jual rumah. Ya. Jadi kami punya satu rumah yang satu komplek dengan Louis. Ya, kami jual. Bukan jual untung tapi jual rugi. Jadi belinya berapa, jualnya di bawah harga beli. Tapi nggak apa-apa. Ya, buat saya tidak mau hati saya terikat dengan harta. Ya, karena saya yakin waktu saya mendahulukan Tuhan dan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti tidak akan pernah berhutang. Itu yang saya percaya. Jadi waktu itu kami jual rumah, ya, dan selisihnya kita pakai untuk bayar sewa ruko. Jadi kita perpanjang. Dan puji Tuhan masih ada lebih sedikit dari kekurangan itu. Dan kalau saudara masih ingat, semua keluarga di JKI Home pada tahun 2020, setiap keluarga itu mendapat sembako dan vitamin. Masing-masing keluarga kita kasih. Ya beras, ya gula, ya telur, ya minyak, kecap dan lain-lain kita kasih. Plus vitamin C, vitamin D kita kasih setiap bulan. Jadi saya belajar dalam kekurangan, belajar melakukan firman Tuhan. Buat saya punya rumah penting, saudara. Tapi yang lebih penting adalah pekerjaan Tuhan bisa terus berjalan. Buat saudara kira-kira gampang atau sulit? Sulit, saudara. Jadi bukan dengan sambil ketawa saya jual rumah dengan air mata. Udah bayar, jualnya lebih murah dari yang dibayar. Bukannya untung malah makin diberkati Tuhan. Anak Tuhan harus beda statementnya, saudara. Amin. Bukannya untung malah makin diberkati Tuhan. Jangan bilang buntung dong, aduh. Ya, anak Tuhan itu kalau menabur pasti makin diberkati Tuhan. Jadi buat saya waktu itu punya rumah penting, tapi di satu sisi yang lain ada pekerjaan Tuhan yang harus diutamakan. Jadi saya dengan istri sepakat, kami jual rumah buat perpanjang sewa ruko. Jadi waktu saya memprioritaskan sesuatu, ada hal lain yang terabaikan. Saya tadinya memaksakan bahwa saya harus tetap punya rumah. Tapi akhirnya saya sadar bahwa ada pekerjaan Tuhan yang perlu dilakukan. Yang harus dibayar, saya jual. Dan Tuhan itu gak pernah berhutang, saudara. 2023, puji Tuhan, kami bisa punya rumah yang baru di Cikarang. Saya yakin bahwa ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan juga memperhatikan kehidupan kita. Makanya di bagian ini saya mengatakan bahwa kesalahan dalam menentukan prioritas akan membuat kita banyak melakukan kesalahan juga. Makanya pagi hari ini kita perlu menempatkan mana yang paling prioritas di dalam hidup kita. Contoh, saat kita menjalani kehidupan ini, saudara, ada pertanyaan begini, hidup perlu uang atau hidup lebih perlu Tuhan? Hidup perlu uang atau hidup lebih perlu Tuhan? Nggak boleh lah, pilih satu lah Pak. Nanti kalau ada dua wanita cantik pilih satu gimana? Masa pilih dua-duanya? Istrinya cuma satu Pak. Jadi pilihannya cuma boleh satu. Hidup perlu uang atau hidup lebih perlu Tuhan? Kalau mau ngomong jujur saudara, realitanya hidup perlu uang.
Ya, kalau saudara bilang, wah enggak Pak, Tuhan aja cukup. Kita ngomong realita loh saudara. Ya, hidup perlu uang. Segala sesuatu butuh uang. Ya, kalau ada orang bilang bahagia itu nggak harus dengan uang, bohong. Punya uang lebih bahagia saudara, benar. Ya, nggak ada uang nggak apa-apa, yang penting ngumpul. Mau ngapain? Mau berantem? Hah? Ya, mau nangis bareng? Sedih amat. Tapi saudara, saya belajar satu pelajaran berharga dalam hidup. Waktu kita memprioritaskan uang dalam hidup kita, kita bisa mengabaikan hal-hal lain yang lebih berharga dalam kehidupan. Paling tidak dua hal. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, kesehatan. Coba ingat baik-baik. Waktu kita memprioritaskan cari uang, ada dua hal yang seringkali terabaikan. Satu, keluarga kita. Yang kedua, kesehatan kita. Berapa banyak orang-orang muda di zaman sekarang itu masuk ke rumah sakit gara-gara kerja. Ya. Saudara lihat, kalau saudara pergi ke rumah sakit, banyak orang-orang muda itu dirawat di rumah sakit karena apa? Asam lambung. Ya. Orang bilang karena telat makan. Benar juga. Tapi yang lebih benar lagi adalah stres. Jadi waktu kita memprioritaskan uang, ada hal-hal lain yang justru terabaikan. Ada juga keluarga yang terabaikan. Kenapa? Karena begini saudara, dulu saya dari rumah ke kantor itu sekali jalan berangkat 1,5 jam, pulang itu 2 jam. Jadi di luar rumah saya paling tidak udah 3,5 jam. Belum ditambah kalau macet. Akhirnya satu waktu saya dengan istri bergumul. Gimana caranya supaya jumlah waktu jam kerja ini, perjalanan ini bisa berkurang supaya bisa lebih banyak waktu sama keluarga. Ya akhirnya Tuhan jawablah, akhirnya bisa punya rumah di Cikarang. Jadi saya ke kantor tuh paling cuma 15 menit saudara. Ya. Naik mobil tanpa ngerem, 15 menit nyampe. Set gitu. Ya. Kalau dulu 1,5 jam, bayangin saudara berapa banyak waktu yang saya bisa hemat. Ya. Jadi waktu kita memprioritaskan uang, ada hal-hal lain yang bisa terabaikan, misalnya adalah keluarga dan kesehatan. Bahkan pelayanan pun bisa terabaikan saudara. Ya. Kenapa? Karena sibuk cari uang. Padahal kebenarannya adalah berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan. Coba kita lihat Amsal pasal 10 ayat 22. Saya ingin sekali membahas soal uang dan kekayaan saudara. Supaya kita punya persepsi yang benar. Ya. Amsal pasal 10 ayat 22. Baca sama-sama 2, 3. Berkat Tuhanlah yang. Nah, kasih tahu kiri kanan yang bilang susah payah nggak akan menambahi. Ya, jaga kesehatan. Ya, ingat waktu sama keluarga. Ya, gara-gara pekerjaan kita suami istri bisa berantem loh, benar nggak? Orang tua dengan anak juga bisa ribut. Anak nggak salah apa-apa gara-gara urusan kerjaan, anak jadi bisa diomelin. Ya. Gara-gara apa? Memprioritaskan uang. Padahal Alkitab bilang, susah payah tidak akan menambahi. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Baca sama-sama 2, 3. Jangan bersusah payah untuk. Ayat 5. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia karena. Lalu. Ada amin saudara. Jadi kalau hari ini ada orang yang punya cita-cita mau jadi kaya, kasih tahu, tinggalkan niatmu itu. Ya. Berarti kita nggak boleh kaya dong Pak Gem. Alkitab selalu mengajarkan kecukupan. Ya. Kenapa saudara? Karena begini. Masalah itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Saya ulang ya.
Masalah itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Justru membuat masalah itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Makin kita banyak masalah, kita makin mengerti sebenarnya Tuhan ini mau ngerjain apa lewat hidup saya. Sebenarnya Tuhan sedang merancangkan apa. Bagaimana cara pandang Tuhan dengan persoalan yang sedang saya hadapi. Masalah itu membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Banyak orang bilang bahwa masalah itu membuat kita jauh. Buat saya, yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah uang. Banyak orang punya uang, sibuk dengan uangnya. Ya. Jadi kalau hari ini kita biasa-biasa saja, gak terlalu banyak uang, bersyukur saudara. Karena saudara punya banyak kesempatan untuk menikmati Tuhan. Ya. Makin kita kekurangan saudara, makin kita bisa melihat Tuhan itu mencukupkan dengan cara yang ajaib. Kalau kita punya uang yang berlimpah, mau beli ini itu tinggal bayar, gak perlu mikir. Kita jadi lupa dengan yang namanya mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan itu prioritas di dalam hidup kita. Makanya sebagai orang percaya kita perlu menemukan prioritas hidup yang sebenarnya. Saya akan bagikan 3 hal saudara, prioritas hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama Lukas pasal 10 ayat yang ke-27 dan 28. Lukas pasal 10 ayat 27 dan 28. Ini adalah prioritas yang pertama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Jadi kalau saudara mau hidup, prioritaskan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada 5 kata yang menarik di sana, 5 kalimat yang menarik. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, kasihilah Tuhan dengan segenap jiwa, kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatan, kasihilah Tuhan dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesama seperti diri sendiri. Maka prioritas hidup orang percaya adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, saya menemukan di dalam Alkitab, Yesus berkata bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti segala perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Rasanya kalau diucapkan tuh gampang, tapi waktu prakteknya ini gak gampang saudara. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan, Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Tapi kadang-kadang kalau kita baca perintah-perintah Tuhan, sebenarnya mungkin mudah, tapi kitanya yang gak rela untuk melakukan. Ya, contoh, waktu kita disakiti firman Tuhan bilang harus mengampuni. Sebenarnya mungkin mudah, tapi kitanya yang gak rela untuk melepaskan pengampunan. Alkitab berkata, berilah maka kamu akan diberi. Sebenarnya gampang, tapi kitanya yang nggak rela untuk melakukan. Maka dari itu kita butuh pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu beribadah. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Kenapa saudara? Karena melakukan firman Tuhan itu tidak mudah. Ya, melakukan agenda Tuhan di atas agenda pribadi. Dan kalau bicara mengasihi Tuhan dengan segenap saudara, berarti bicaranya juga pengorbanan. Ya, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap. Bicara segenap berarti bicara pengorbanan. Saudara perhatikan saya baik-baik. Sampai hari ini masalah 10% itu selalu jadi masalah bagi orang Kristen. Benar nggak saudara? Masalah persepuluhan itu selalu jadi masalah. Padahal 90% ada di tangan siapa? Tangan kita. Orang bilang, Pak kan gak perlu lagi mengembalikan perpuluhan. Buktinya perjanjian baru gak ngomong Pak. Pertanyaan saya gampang saudara. Menurut saudara apakah perjanjian lama udah gak berlaku lagi? Berlaku gak kira-kira? Kalau gak berlaku berarti gak perlu lagi menghormati ayah ibu dong. Benar gak? Hukum Taurat kan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu perjanjian lama saudara. Kalau kita bilang perjanjian lama udah lewat itu. Sekarang kan perjanjian baru. Berarti gak perlu dong menghormati orang tua. Dan ingat saudara,
Waktu saudara pergi ke restoran, dengar baik-baik. Saudara bayar 10%. Benar nggak saudara? Halo? Nggak pernah ngecek bill ya? Hah? Udah 11 sekarang ya. Plus pajak restoran lagi 5%. Kok saudara nggak komplain? Hah? Kenapa giliran milik Tuhan kok saudara permasalahkan terus? Saudara makan ke restoran, saudara belanja. Pak, ini ada PPN 10%. Saudara bayar kok. Kenapa 10% milik Tuhan saudara masih persoalkan? Coba tengok kiri kanannya, ini muka-muka yang masih meributkan persepuluhan nggak? Apa sih alasannya saudara nggak mau kembalikan milik Tuhan? Kembalikan loh. Apa alasannya? Uang pajak PPN aja saudara bayar kok. Saudara nggak merasa berat hati lagi. Buktinya apa nggak merasa berat hati? Besoknya saudara makan lagi di restoran, bayar lagi 10%. Saudara belanja lagi, bayar lagi 10%. Saudara nggak keberatan kok. Kenapa milik Tuhan saudara keberatan? Padahal berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saya berdoa biar tidak ada di JKI Home jemaat yang nggak bisa dikasih tahu. Ya. Firman Tuhan udah jelas kok. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan. Contoh, saudara di deretan kita kan ada restoran bakmi, benar ya? Nggak perlu sebut merek. Saudara tahu kan? Saudara makan di restoran bakmi. Saudara bayar PPN-nya ke restoran bakmi itu atau ke warteg sebelahnya? Saudara makan di mana, bayarnya di situ. Saudara beribadah di mana, persembahan persepuluhannya ya di gereja itu. Jelas nggak? Masih kurang jelas? Masih mau ditahan lagi milik Tuhan? Ada amin saudara? Tapi saya nggak cukup Pak. Itu masalah saudara. Kenapa saya bilang itu masalah saudara? Karena Tuhan beri kita hikmat untuk bisa kelola 90%-nya. Caranya dengan apa? Berilah, maka kamu akan. Persoalannya selama ini yang 90% kita pakai untuk diri kita sendiri atau kita pakai untuk memberi, menabur. Kalau mau ngomong jujur, 90%-nya kita pakai buat diri kita sendiri kok. Ayo jujur. Benar nggak, saudara? Kita pakai untuk kepuasan kita. Kalau mau ngomong jujur begitu adanya. Ya. Makanya hati kita jangan sampai terikat dengan yang ada di dunia ini, saudara. Kemarin saya cerita ke pengurus, saya cerita kepada saudara. Kami ada di satu fase dalam perjalanan dengan gereja ini, saudara. Baru minggu ini, saya dengan Ibu Gembala ngobrol. Kondisi gereja kurang baik-baik saja secara finansial. Saya bilang, kalau tahun depan masih belum baik, saya kayaknya harus jual rumah saya di Cikarang supaya gereja bisa tetap jalan. Istri saya kaget, saudara. Kenapa? Karena rumah itu adalah rumah impiannya dia. Dapurnya itu impiannya dia. Kamar itu impiannya dia. Dia yang desain semuanya. Menurut saudara waktu saya ngomong itu berat gak saudara? Berat saudara. Rumah yang saya idam-idamkan. Kalau saudara pernah ke tempat saya, di lantai 2-nya itu tempat idaman saya. Tempat saya duduk, merenung, mempersiapkan firman Tuhan. Tapi kalau itu perlu untuk pekerjaan Tuhan, saya rela, saya jual. Kenapa? Hati saya tidak terikat dengan harta. Hati saya cinta Yesus. Makanya kalau 10% itu saya nggak pusing saudara. Boleh tanya bendahara. Setiap kali saya gajian langsung. Saya nggak pusing. Kenapa? 90% Tuhan sudah kasih, lebih dari cukup. Sisanya tinggal saya ngelola. Apakah kemudian saudara pikir, ya Bapak kan uangnya banyak, jadi 90%-nya banyak. Oh enggak saudara. Namanya kebutuhan tuh selalu ada, benar enggak? Keinginan tuh selalu banyak. Tapi bagaimana kita memprioritaskan yang lebih penting dari semua yang kita anggap penting. Jadi belajar. Makanya bulan lalu kita belajar bijak dalam pengelolaan. Supaya kita tahu mana yang penting dan mana yang enggak penting. Orang yang mengasihi Tuhan itu gak akan banyak beralasan untuk melakukan firman.
Karena Yesus sendiri ngomong, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Ada amin saudara? Yohanes 14 ayat 15. Jangan-jangan Pak Gembala nih yang ngomong nih. Yohanes 14 ayat 15. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan melakukan firman Tuhan tanpa beralasan. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, ini Yesus sendiri yang ngomong, kamu akan menuruti perintah-perintahku, segala perintah. Jadi gak ada alasan saudara. Kalau saudara bilang kebutuhan banyak, emang saudara pikir saya gak punya kebutuhan? Banyak saudara. Tapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan di atas segala kebutuhan-kebutuhan kita. Makanya dasar yang kita harus ingat adalah kecukupan, bukan kekayaan. Kalau kita konsepnya harus kaya, harus kaya, harus kaya. Lihat firman Tuhan bilang, tiba-tiba dia bersayap, hilang lenyap. Makanya pikiran kita adalah cukup. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang mengandalkan Tuhan dipermalukan. Iya dan amin saudara. Makanya sebagai pengikut Kristus, kita perlu memprioritaskan hidup kita untuk kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu bicaranya kita melihat orang lain seperti Yesus melihat orang itu. Ya. Kalau kita melihat orang lain sepertinya kok kayaknya orang ini gak benar, lihatlah bagaimana Yesus memandang orang itu. Apakah kita perlu menghakimi dia, apakah kita perlu ngomongin dia, atau justru kita menasehati dan menuntun dia untuk balik ke jalan yang benar. Lihatlah orang seperti Yesus melihat orang itu. Yang kedua saudara, prioritas hidup kita adalah mengikuti ibadah. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, ada kata menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan. Jadi ternyata memang menjauhkan diri dari ibadah itu kebiasaan. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Ada amin? Ya, menjauhkan diri dari ibadah itu dibiasakan, disengaja dilakukan dengan sengaja. Khotbahnya Pak Gembala hari ini agak keras ya saudara ya, mantap. Tahun pendewasaan harus makin bertumbuh ya. Jadi ternyata menjauhkan diri dari ibadah itu memang sengaja dilakukan, dibiasakan. Bisa karena biasa. Jadi orang menjauhkan diri dari ibadah itu karena disengaja. Padahal Alkitab bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi artinya kita yang harus menjaga diri kita yang harus mewaspadai diri kita supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ternyata ada beberapa orang yang membiasakan diri menjauhkan diri dari ibadah. Dan saya berdoa itu tidak ada di dalam diri saudara. Ya. Jangan sengaja menjauhkan diri. Lalu bikin planning hari Minggu. Minggu mau jalan-jalan ya ibadah jam 9 lagi nanggung. Udahlah ibadah online aja lah. Sekali-sekali gak ibadah gak apa-apalah. Pak Gembala juga ngerti. Saudara, jangan menjauhkan diri seperti dibiasakan orang. Ya. Kalau kita baca dalam bahasa Ibrani, saudara, ibadah itu artinya avodah. Artinya tuh bekerja. Ya. Orang yang beribadah itu artinya orang yang bekerja. Orang yang sedang bekerja untuk Tuhan atau orang yang sedang melayani Tuhan. Makanya karena Tuhan tidak menjadi prioritas dalam hidupnya, gak heran kalau ada orang-orang yang menjauhkan diri dari ibadah. Kenapa? Karena Tuhan tidak menjadi prioritas yang utama dalam hidupnya. Sehingga ibadah menjadi sesuatu hal yang tidak penting. Makanya tidak heran kalau Alkitab tuh pernah ngomong gini, jangan yang terdahulu menjadi
terkemudian. Yang terkemudian menjadi terdahulu. Bahkan Paulus pernah ngomong gini saudara. Paulus pernah ngomong kepada jemaat di Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti ada potensi, ada peluang, ada kecenderungan kerajinan kita tuh menjadi kendor. Paulus menasihatkan biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ya. Dan manusia akhir zaman saudara, banyak orang yang kehilangan gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Karena menganggap, merasa persoalan hidupnya tuh terlalu rumit, terlalu besar. Akhirnya apa? Udahlah gak usah ibadah dulu. Padahal Alkitab berkata ibadah kalau disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan yang besar. Alkitab yang ngomong. Karena waktu kita beribadah kita sedang bekerja untuk Tuhan. Waktu kita beribadah kita sedang melayani Tuhan. Raja di atas segala raja yang merupakan sumber kehidupan kita. Tapi anehnya sekarang ini ibadah tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu diprioritaskan. Ya. Banyak orang menganggap ibadah itu tidak lagi perlu. Banyak orang menganggap ibadah itu bisa dinomorduakan. Karena mengejar uang itu jauh lebih penting. Tapi kita lupa bahwa sumber segala kehidupan kita adalah datangnya dari Tuhan. Nanti waktu kita sakit, waktu kita susah, kita baru ingat. Oh iya ya, harus mengandalkan Tuhan. Padahal waktu kita sehat, kita udah sering dengar bahwa sumber kehidupan kita itu datangnya dari Tuhan. Makanya jangan menjadi orang-orang yang menjadi kelompok manusia akhir zaman, saudara. Yang tidak lagi memperdulikan ibadah. Ya. Alkitab mencatat kasih kebanyakan orang tuh menjadi dingin. Orang tidak lagi haus kepada Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa memang itu harus terjadi. Tapi janganlah menjadi orang yang menggenapi firman Tuhan itu. Kenapa? Karena itu pasti akan dibinasakan oleh Allah. Ingat, tanda-tanda akhir zaman itu sudah nyata. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Saya ambil contoh. Iran itu gak pernah ada urusan sama Israel. Tapi gara-gara Israel nyerang ke daerah sana, ya, Iran yang diam-diam aja, tiba-tiba dia nyerang Israel. Alkitab tergenapi, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Tanda-tanda akhir zaman sudah nyata. Kalau kita tidak lagi mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, jangan menyesal kalau akhirnya kita tertinggal. Gereja akan terus mengingatkan saudara. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan akan terus mengingatkan saudara. Bahwa waktunya sudah sangat singkat. Ayo, mari kita semakin giat. Mari kita semakin bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena waktu kita ibadah, kita sedang belajar firman Tuhan. Ya, kita ada ibadah tengah minggu, kita ada cell group, ya, kita ada doa pagi. Pakai waktu itu untuk kita belajar, saudara. Untuk kita mendekat kepada Tuhan. Yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, yang nggak bisa jadi bisa. Ya. Jangan sampai ada di JKI Home, kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu, misalnya contoh, ayo Ibu Joeni berdoa, jangan pastor, jangan, malu saya. Jangan saudara, bikin malu gembalanya. Ya, tolong ya, tolong nih minta tolong. Contoh ya Bu Joeni, contoh. Jangan sampai ada jemaat JKI Home yang disuruh jadi berkat, malah gak mau jadi berkat. Ya. Kenapa malu? Ya karena gak pernah mau ibadah. Padahal saudara, bukan karena saya orang ekstrovert terus saya berani berdoa, bukan. Waktu saya berdoa, waktu kita berdoa, itu kita sedang mengekspresikan diri kita tuh dengan Tuhan. Jadi kenapa harus malu berdoa? Ya. Di JKI Home tidak boleh ada jemaat yang malu berdoa ya. Orang yang Kristen yang hidup dia akan selalu bertumbuh. Dan saya mau garis bawahi di sini saudara,
waktu kita beribadah kepada Tuhan, ya, tidak masalah lokasinya ada di mana. Kadang kita bisa di gereja, kadang kita bisa cell group di rumah-rumah, kadang kita bisa kunjungan kemana, kadang kita bisa ke rumah sakit, kita bisa pelayanan di penjara. Nggak penting lokasinya. Yang paling penting adalah persekutuannya. Saya tulis di sana juga, perhatikan baik-baik, nggak penting soal konsumsinya. Mau air putih aja, mau ada roti, mau ada martabak, mau nggak ada apa-apapun. Yang penting persekutuannya. Karena persekutuan yang baik akan membuat umat Tuhan tuh menjadi solid dan terhindar dari perpecahan. Alkitab mencatat kita perlu saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Yang terakhir saudara, prioritas hidup orang percaya adalah menghasilkan buah. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan perhatikan baik-baik, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya. Jadi memang Tuhan yang memilih kita dari sejak semula. Yesaya berkata bahkan dari sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan telah memilih dan menetapkan kita. Dengan sebuah tujuan, yaitu untuk kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Ya. Kita perlu untuk menjadi kesaksian tentang Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Kita perlu menjadi contoh yang baik, menjadi buah yang baik yang bisa dinikmati orang. Ya, bukan cuma menghasilkan buah, tapi buahnya juga baik dan bisa dinikmati orang. Tapi itu semua bisa terjadi dimulai dengan adanya buah pertobatan. Ya, tanpa kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka buah yang kita hasilkan tidak dapat dinikmati oleh orang lain. Harus selalu ingat bahwa kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Ya, untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan menetapkan kita untuk kita pergi menghasilkan buah dan buahnya tetap. Menarik sekali Yesus berjanji supaya apa yang kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikan kepada kita. Kenapa waktu kita berdoa kita tidak menerima jawaban doa? Jangan-jangan kita belum menghasilkan buah. Maka prioritas hidup kita adalah menghasilkan buah. Ya. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Hasilkanlah pribadi yang memiliki karakter Kristus, di mana keberadaan kita itu menjadi berkat, karena kita adalah garam dan terang dunia. Dimanapun kita berada jadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Prioritas hidup yang benar akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan dan membuat kita menikmati setiap janji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.